Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita dengan segala kenikmatan zahir dan batin, ya, kenikmatan dunia, kenikmatan agama, sehingga masih bisa melanjutkan ya daurah ini dengan tentunya dengan daya dan upaya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa biiznihi, dan dengan izinnya juga alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembacaan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan al-imanu billah, ya, beriman kepada Allah, dari pertanyaan-pertanyaan akidah yang ditulis oleh Syekh Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala pada kitab beliau A'lamus Sunnah Al-Mansyurah Al-I'tiqadi Ta'ifatin Najiyah Al-Mansyurah. Kita langsung pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ke-74, ya, yang berkaitan rukun iman yang kedua, ya, yaitu beriman kepada para malaikat. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lis-sami'in. Qala al-allamah al-hafidh Ibn Ahmad al-Hakami rahimahullahu ta'ala في كتابه أعلم السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. سؤال: ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ Kemudian beliau bertanya tentang apa dalilnya di mana kita wajib mengimani para malaikat, baik dalil dari Al-Quran maupun dalil dari Sunnah. Beliau mengatakan dalilnya banyak sekali, ya. Di antaranya di dalam surat Asy-Syura ayat kelima, Allah berfirman, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Dan para malaikat itu senantiasa bertasbih memuji Allah, seperti tasbih yang Allah ajarkan kepada kita, subhanallah bihamdi, ya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, itu dua kalimat yang Allah cintai, yang timbangannya berat di akhirat kelak, ya. Para malaikat pun senantiasa bertasbih memuji Allah, dan mereka meminta ampun atau beristighfar bagi penduduk bumi. Tentu orang-orang yang beriman, ya. Kemudian para penuntut ilmu, para pengajar ilmu itu dimohonkan ampun oleh para malaikat, ya. Dan ini adalah dalil bahwasanya adanya para malaikat. Juga di dalam surat Al-A'raf ayat terakhir, ayat ke-206, ya, Allah berfirman, innal ladzina inda rabbika, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang berada di sisi Allah. Ini menunjukkan mereka para malaikat itu hamba yang dekat dengan Allah. La yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidak menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Artinya mereka tidak enggan untuk bersujud, ya, tidak enggan untuk berzikir, bertasbih, mentaati perintah Allah. Wa yusabbihuna wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Juga tidak enggan untuk bertasbih dan mereka senantiasa bersujud kepada Allah. Begitu juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 98, Allah mengabarkan, man kana aduwan lillah, siapa yang memusuhi Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa rusulihi, dan rasulnya, wa Jibril wa Mikala, dan memusuhi malaikat Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, ketahuilah Allah memusuhi orang-orang kafir tersebut. Kemudian hadis, ya, sangat banyak juga, ya, di antaranya hadis Jibril yang sudah kita bacakan di awal, yang menunjukkan adanya wajib kita beriman kepada para malaikat. Juga hadis-hadis yang lain, di antaranya dalam Sahih Muslim
Ya, dari Aisyah ya radhiyallahu taala anha ya bahwasanya Nabi SAW mengabarkan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى الإيمان بالملائكة؟ Kemudian beliau bertanya, apa maksud beriman kepada malaikat? Maka jawabannya adalah al-iqrarul jazimu biwujudihim. Sangat meyakini dengan seyakin-yakinnya akan adanya mereka. Jadi malaikat itu bukan kiasan, ya, bukan hanya sebatas kiasan dari sebuah kebaikan. Tidak, malaikat itu benar-benar makhluk yang real, yang nyata wujudnya ada. Diciptakan dari cahaya. Mereka penghuni langit, mereka juga ada di bumi ya. Kemudian wa annahum khalqun min khalqillah. Mereka juga makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Jadi mereka tidak memiliki kekhususan ketuhanan ya. Makanya tidak boleh menyembah dan berdoa kepada mereka karena mereka makhluk marbubun, mereka diatur oleh Allah, musakharun, juga tunduk patuh oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 26-27, ibadu mukramun la yasbikunahu bil qoli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Mereka tidak berani melawan Allah dengan ucapan menentang Allah, enggak. Wahum bi amrihi ya'malun, dan terhadap perintah Allah langsung mereka kerjakan. Dalam surat Tahrim ayat ke-6 Allah berfirman la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat atas perintah yang Allah perintahkan, ya tidak durhaka mereka dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan ya. Kemudian Allah berfirman ya dalam surah Al-Anbiya ayat 19 dan 20, mereka la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka tidak menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah dan mereka tidak pernah capek ya, tidak pernah capek dalam beribadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan nahar, senantiasa beribadah kepada Allah di pagi dan di siang, la yafturun, tidak pernah bosan. Artinya terus-menerus mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيئهم أيهم الله له. hayyahumullah. أحسن الله إليك. اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيئهم الله له ووكلهم الله به ووكلهم به. Wakalamullahu bih. Baik, kemudian beliau bertanya dengan sebutkan jenis-jenis atau tugas-tugas para malaikat ya, atau jenis-jenis para malaikat tersebut dan juga tugas-tugas yang sudah Allah persiapkan ya, bagi mereka atau yang Allah perintahkan untuk mereka. Eh, Naam ya, di antara perincian beriman kepada malaikat, kita beriman dengan apa-apa yang Allah sebutkan baik secara global dari nama-nama, sifat-sifat dan tugas mereka, juga beriman terhadap apa-apa yang Allah kabarkan tentang mereka secara terperinci, baik nama mereka, sifat-sifat mereka atau tugas-tugas mereka. Beliau menyebutkan di antara para malaikat itu ada yang muwakkalu bi adail wahyi ila rusul. Ada yang Allah tugaskan menyampaikan wahyu kepada Rasul. Wahwa ruhul amin. Dan dia adalah malaikat Jibril. Jadi ada malaikat yang memang tugasnya menyampaikan wahyu. Wahyu itu adalah firman Allah, kalamullah. Allah berbicara langsung ya dengan huruf dan suaranya ya. Kemudian Allah sampaikan ke malaikat Jibril mendengar langsung dari Allah, menghafalnya ya, memahaminya dan langsung firman Allah tersebut disampaikan kepada para nabi dan rasulnya. Di antara mereka ada yang muwakkalun bil qatari, diperintahkan untuk mengatur hujan, wa huwa Mikail alaihi salam. Jadi malaikat Mikail adalah malaikat yang Allah perintahkan untuk mengatur turunnya hujan.
Bukan malaikat Mikail yang menurunkan hujan, tapi tugasnya Allah perintahkan untuk mengatur tersebut. Wa minhum al-muwakkalu bis-sur. Ada malaikat yang diperintahkan untuk meniup sangkakala, ya, trompet nanti pada hari kiamat. Wa huwa Israfil alaihissalam. Wa minhum al-muwakkalu biqabdil arwah. Ada malaikat yang Allah perintahkan untuk mencabut nyawa. Wa huwa malakul maut wa awanihi. Malaikat maut dan juga eh, apa dan juga yang lainnya. Wa minhum al-muwakkalu bi a'malil ibad. Ada juga malaikat yang diperintahkan untuk eh, memperhatikan, mencatat, mengawasi perbuatan-perbuatan hamba. Wa huwal kiramul katibun. Wa minhum al-muwakkalu bi hifzil abdi. Ada juga malaikat yang diperintahkan Allah untuk menjaga hamba-hamba Allah. Jadi ini adalah subhanallah di antara karunia yang Allah berikan kepada manusia ini kita ini diutus setiap hamba itu ada malaikat yang menjaganya. Ya, lahum muaqibat, ya, Allah berfirman bagi hamba itu ada malaikat yang menjaga mereka. Min baini yadayhi wa min khalfi, baik dari depan atau dari belakang ya. Wa yursilu alaikum hafazah kata Allah, dan Allah mengutus kepada kalian hafazah, malaikat yang menjaga kalian. Wa minhum al-muwakkalu bil jannati wan na'imiha. Ada malaikat yang Allah perintahkan menjaga surga, wa ridwan. Ada juga yang diperintahkan menjaga neraka, wa malik, wa zabaniyah, malaikat zabaniyah. Dan pemimpin-pemimpin mereka ada 19. Wa minhum muwakkalu bi fitnatil qabri. Ada juga yang Allah perintahkan untuk menguji, ya, di alam kubur, yaitu munkar dan nakir yang akan menguji keimanan seseorang. Wa minhum hamalatul arsh, ada yang menjaga atau meminggul arsh. Wa minhum al-kurubiyun, malaikat yang Allah perintahkan untuk yang dekat dengan Allah ya. Wa minhum al-muwakkal bin nutfi fil arham min takhliqiha wa kitabati ma yuradu biha. Ada malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga nutfa itu di rahim wanita ya, seorang ibu. Kemudian dia diperintahkan untuk mencatat takdirnya ya. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud itu yang panjang. Wa minhum al-malaikatu yadkhuluna al-baital ma'mur yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alaf malakun. Ada malaikat yang Allah perintahkan untuk beribadah di Baitul Ma'mur, ya, di atas langit ketujuh. Di sana ada 70.000 malaikat yang setiap hari masuk ke sana. Tsumma la ya'uduni ilaihi akharu ma'alaihim. Kemudian mereka kalau sudah beribadah di sana tidak akan pernah masuk lagi. Wa minhum malaikatun sayahun yattabi'una majalis dzikr. Ada juga malaikat yang Allah perintahkan untuk berkeliling di muka bumi mencari majelis ilmu. Wa minhum sufufun qiyamun la yafturun. Juga ada malaikat yang senantiasa bersaf-saf beribadah kepada Allah yang mereka tidak pernah letih, tidak pernah bosan. Minhum raka'a sajada la yarfa'un. Ada juga malaikat yang ruku dan sujud. Tugasnya hanya ruku dan sujud. Ya, tidak pernah berangkat dari ruku dan sujudnya. Wa minhum ghairum min dzikrin, dan ada malaikat lain yang tidak Allah sebutkan. Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-31, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu, yaitu para malaikat, kecuali hanya Allah yang mengetahui jumlah mereka dan perincian mereka. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Allah tidak butuh ibadah manusia. Allah mampu menciptakan satu makhluk yang kerjaannya hanya ibadah saja. Tidak ada hawa nafsu. Makanya saat kita beribadah, yakinilah yang butuh ibadah itu kita, bukan Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Dan bagi Allah mudah membinasakan manusia. Iyasha yuzhibukum ayuhan nas, kata Allah. Jika Allah ingin, Allah akan membinasakan kalian, wahai manusia. Wa ya'ti bi akharin, Allah ganti makhluk yang lain yang tidak seperti kalian. Mudah bagi Allah. Wa kana Allah ala dalika qadira, dan mampu Allah menjadikan hal tersebut. Ya. Jadi ada malaikat yang kerjaannya hanya ibadah kepada Allah, hanya ruku dan sujud. Hanya ruku dan sujud. Bayangkan, Allah mampu menciptakan makhluk seperti itu. Ya, yang kerjaannya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الإيمان بالكتب؟ Kemudian selanjutnya rukun iman yang ketiga yaitu beriman kepada Alkitab. Apa dalilnya? Dalilnya sangat jelas di Al-Quran, banyak sekali di antaranya. Dalam surat An-Nisa ayat 136 Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang beriman, ya berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya, dan berimanlah kepada para malaikat. Ya. Pada malaikat yang kepada kitab, ya, kepada Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Dan juga kitab-kitab yang sudah Allah turunkan kepada Rasulnya, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, yaitu kitab-kitab sebelum diturunkan Al-Quran. Naam, ini adalah dalil di dalam Al-Quran. Juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 136, ya, dan ayat-ayat yang seperti ini juga banyak. Di dalam surat Al-Baqarah di awal juga itu ya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika ya bil akhirati hum yuqinun. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ Apakah di dalam Al-Quran disebutkan nama-nama semua Alkitab? Naam, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nama kitab di dalam Al-Quran, di antaranya Taurat. Ya, inna anzalna Taurat fiha huda wan nur, kata Allah dalam surah Al-Maidah. Kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada cahaya dan juga hidayah. Juga Injil, wa atainahul Injil, kata Allah, dan kami telah memberikan kepadanya, kepada Nabi Isa, Injil. Fihi hudan wa nur, di dalamnya juga ada hidayah dan ada cahaya. Waz-Zabur, wa ataina Dawud az-Zaburo, dalam surah An-Nisa ayat 163. Kami telah memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Kemudian wasuhub Ibrahim dan Musa, ya, di dalam surat Al-A'la itu ya, ayat terakhir itu ya, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu di dalam suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan juga kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, dan juga secara umum ya, juga Al-Qur'an. Laqad arsalna rusuluna bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, kata Allah dalam surat Al-Hadid ayat 25. Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang jelas, dan kami telah menurunkan kepada mereka kitab dan juga mizan, yaitu keadilan ya, liyakuman nasu bil qist, agar para nabi rasul itu menghukumi manusia dengan seadil-adilnya. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ Naam, apa makna beriman kepada kitab Allah? Maksudnya adalah tasdiqul jazimu bi anna jami'aha munazzalun min indillah. Meyakini bahwa semua kitab itu diturunkan dari sisi Allah. Ya. Afa ghairallahi abtaghi hakama wa huwa allazi anzala alaikumul kitaba mufassala. Dialah Allah, apakah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan Alkitab itu ya, yang terperinci. Maka nggak boleh kita ragukan bahwa semua kitab itu dari Allah. Wajib kita yakini semua kitab yang Allah turunkan itu dari Allah. Kemudian wa anna Allah takallama biha haqiqatan, dan kita juga wajib meyakini Allah berbicara dengan real, dengan nyata. Tidak hanya majas atau ibarat dari kalamullah misalkan ya. Enggak, Al-Qur'an, apa, Taurat, Zabur dan Injil itu ada firman Allah. Allah berbicara kepada para nabinya melalui Alkitab itu. Faminha al-masmu'u minhu ta'ala min wara'i hijab biduni wasithah. Di antara mereka ada yang berbicara langsung kepada Allah di balik hijab tanpa perantara, yaitu malaikat Jibril tadi ya, tanpa perantara.
antaranya itu malaikat Jibril. Wa minha ma balaghahu rasulul al-malaki ila rasulil al-bashir ya. Dan di antara mereka ada yang disampaikan melalui utusannya, yaitu eh, malaikat Jibril kepada Rasul utusannya manusia ya. Wa minha ma katabahu Allah taala biyadihi, dan di antara mereka ada yang Allah langsung tulis dengan tangan Allah yang maha sempurna, yang maha agung, kitab itu untuk Rasulnya. Di antaranya adalah kitab Taurat ya. Wa katabna lahu fil alwah, kata Allah, min kulli syai'in mau'izatan wa tafsila li kulli syai', dalam surat Al-A'raf ya. Dan kami telah menulis untuk Musa ya, di dalam alwah yaitu Taurat segala sesuatu. Allah berfirman ya, dalam surah Asy-Syura 51 tentang para nabi itu berbicara dengan Allah ya, atau mendapatkan wahyu melalui kitab tersebut. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah, tidak ada seorang manusia pun yang berbicara kepada Allah melainkan illa wahyan, melainkan wahyu, melalui wahyu maksudnya. Yang Allah wahyukan, au min wara'i hijab, atau di balik hijab, au yursilu rasulan, atau Allah utus rasulnya yaitu malaikat, ya malaikat Jibril, fayuhiya biiznihi ma yasha. Allah pun mewahyukan melalui rasul tersebut dengan izin Allah apa yang Allah kehendaki. Allah berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, inis qalu qala ya Musa, kata Allah dalam surah Al-A'raf itu ayat ke-144, wahai Musa, innistafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Aku telah memilihmu wahai Musa untuk segenap manusia ya, di zamanmu tentunya, di zaman Nabi Musa, yaitu Allah pilih Nabi Musa birisalati, dengan risalah dariku, kerasulan, wabikalami, dan dengan firmanku ya. Artinya Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima, dan Nabi Musa telah berbicara kepada Allah secara langsung ya. Adapun kitab-kitab yang lainnya, dalilnya sudah kita sebutkan tadi tentang Taurat ya, tentang Injil dalam surah Al-Maidah ayat 46, tentang Zabur surah An-Nisa ayat 164, eh, juga Al-Quran dan ayat-ayat yang lainnya ya, yang Allah sebutkan di banyak ayat di dalam Al-Quran. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما منزلة القرآن من الكتاب المتقدمة؟ Apa kedudukan Al-Quran terhadap kutub-kutub atau kitab-kitab terdahulu? Dia sebagai ujian, sebagai timbangan kebenaran untuk kitab-kitab terdahulu. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad SAW Al-Quran ya, dengan benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya ya, dan sebagai ujian, muhaiminan alaihi. Artinya apa? Kitab-kitab terdahulu itu untuk mengetahui kebenarannya harus diuji dengan Al-Quran. Jika sesuai dengan isi Al-Quran ya tentu berarti dia sesuai. Jika bertentangan dengan isi Al-Quran berarti itu palsu ya. Sudah dirubah-rubah. Allah berfirman, wa ma kana hadzal Qur'an an yuftara min dunillah. Tidaklah Al-Quran itu diada-adakan, ya, bukanlah kebohongan maksudnya ya. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Yunus ayat 37. Melainkan dia adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah, ya, membenarkan kitab-kitab terdahulu ya. Maksudnya apa? Sebagai untuk menguji kebenaran kitab-kitab terdahulu, wajib mereka melihat Al-Qur'annya dan memperinci tidak ada keraguan di dalam Al-Quran yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makana hadisan yuftara. Al-Quran ini bukanlah ucapan yang diada-adakan. Bukanlah kedustaan. Walakin
tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulla syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Surat Yusuf ayat 111. Melainkan Al-Quran adalah kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, memperinci segala sesuatu sebagai kitab hidayah, sebagai kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Qala ahlu tafsir, kemudian beliau mengatakan, berkata ahli tafsir, muhaiminan, mu'taminan wa syahidan ala ma qablahu minal kutub wa musaddiqan laha. Ay yakni yusaddiqu ma fiha minas sahih wa yanfi ma waqa'a fiha min tahrifin wa tabdilin wa taghyirin. Jadi Al-Qur'an ini sebagai standar kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kitab-kitab terdahulu. Jika dia benar, maka Al-Qur'an membenarkannya. Jika dia salah, maka Al-Quran menafikan atas kesalahan tersebut, ya menolak artinya dari apa-apa yang sudah dirubah, ditambah atau dikurang-kurangi dari kitab-kitab terdahulu. Ya. Wa yahkumu 'alaiha bin naskhi awit takrir, dan juga Al-Quran menghukumi, menasakh, ya, artinya menghapus hukum-hukum syariat kitab-kitab terdahulu, ya, sudah nggak berlaku, ya, atau menetapkan syariat sekarang, ya, atau menetapkan kebenaran yang dahulu, ya. Walihada yakhda'u lahu kullu mutamassiki bil kutubil mutaqaddimah mimman lam yanqalib ala akibai, ya. Karena itu orang-orang yang mengetahui kebenaran Al-Quran, ahli kitab yang dia sudah mempelajari kitab-kitab terdahulu, lalu dia beriman dengan Al-Quran, mereka langsung tunduk patuh dengan Al-Quran. Karena mereka tahu betul, yakin betul itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallazina atainahumunal kitab ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Kata Allah dalam surat Al-An'am, ya, orang-orang yang Allah berikan Alkitab, mereka mengetahui betul bahwa ini diturunkan dari sisi Allah dengan kebenaran. Fala takunanna minal mumtarin. Makanya kata Allah, janganlah kalian meragukan Al-Quran ini. Dalam surah Al-Qasas ayat 52-53 Allah berfirman, allazina atainahumul kitab min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang sudah kami berikan Alkitab sebelum Al-Quran, ya, ahli kitab maksudnya, mereka sangat beriman dengan Al-Quran. Wa iza yutla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, qalu amanna bihi, mereka mengatakan kami beriman terhadapnya, innahul haqqu min rabbina, itu adalah kebenaran yang datang dari Rabb kami, inna kunna min qablihi muslimin, dan kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah Allah sebutkan, ya, wa idza sami'u ma unzila ila rasul, apabila ahli kitab tersebut mendengar wahyu yang diturunkan kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, dan ahli kitab di sini secara khusus orang Nasrani, ya. Kemudian apa kata Allah? Tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kau akan melihat Muhammad keluar air mata bertetes, mengucur dari mata mereka, karena mereka mengetahui ini kebenaran dari Rabb mereka, ya. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ Nah, kalau Al-Quran adalah sebagai kitab yang sempurna, ya, yang sebagai penguji kebenaran atas kitab-kitab umat terdahulu, apa kewajiban bagi mereka? Maka wajib bagi mereka mengikuti Al-Quran. Ittiba'uhu zahiran wa batinan wa tamassuku bihi wal qiyamu bihaqqihi. Maka seharusnya, ya, ahli kitab Yahudi, Nasrani, atau yang diturunkan kitab Samawi yang lainnya, wajib mereka mengikuti Al-Quran. Seharusnya, ya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab yang benar, ya, yang membenarkan kitab-kitab terdahulu, yang menyempurnakan dari kitab-kitab terdahulu. Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-An'am ayat 155. Dan Al-Quran ini kami turunkan kitab yang penuh keberkahan, kata Allah. Ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf di awal-awal, ya, ayat-ayat di awal ayat ketiga Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum.
ikuti apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu ikuti Al-Quran. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan lagi engkau mengikuti penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 170, "Wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin." Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan mereka menjaga sholatnya, kami tidak akan menyia-nyiakan balasan atau pahala orang-orang yang memperbaiki diri tersebut. Ya. Maka wajib semua ya, manusia mengikuti Al-Quran. Dan Nabi SAW mewasiatkan ya, untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Fakhuzu bi kitabillah wa tamassaku bihi." Maka ambillah, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan pegang teguh Al-Quran dengan kuat. Ya. Tamassaku bihi. Ya. Di dalam hadis yang lain, ya, ketika Nabi menjelaskan akan terjadi banyak fitnah di akhir zaman, inna satakunu fitan, akan terjadi banyak fitnah-fitnah ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian eh, sahabat bertanya, mal mahraju minha ya Rasulullah, apa solusi atau jalan keluar dari fitnah tersebut ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, kitabullah, berpegang teguhlah kalian terhadap Al-Quran. Ya. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ kemudian beliau bertanya, apa yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan Al-Quran? Maka jawabnya yang pertama, hifzuhu. Wajib kita watilawatuhu, ya, membaca dan menghafalnya. Ya. Jadi membaca dan menghafal Al-Quran ini bagian dari berpegang teguh dengan Al-Quran. Makanya wajib kita menghafal Al-Quran, murojaah untuk menjaga Al-Quran. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan Allah pun mengutus ya, atau memberikan taufik kepada orang-orang Islam, kaum muslimin menghafal Al-Quran. Betapa banyak kaum muslimin yang menghafal Al-Quran. Wa tilawatuhu wal qiyamu bihi ana al-laili wan nahar. Dan membacanya siang dan malam. Wa tadabburu ayatihi. Dan juga memahami ayat-ayatnya, mentadaburinya. Wa hilali halalu wa tahrimi haramu, menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Kalau Al-Quran mengharamkan berarti itu dari Allah. Maka kita pun wajib meyakini akan keharaman tersebut. Kalau itu halal, maka wajib kita yakini kehalalannya. Wal inqiyadu li awamirihi, dan wajib kita mentaati perintah-perintah Allah ya, yang ada di dalam Al-Quran. Wal inzijaru bi zawajirihi wal i'tibaru bi amthalihi wal ibti'adu bi qisasihi wal amalu bi muhkamihi wa taslimi li mutasyabihi wal wukufu inda hududi. Menjauhi larangannya, mengikuti, mengambil ibrah pelajaran dari kisah-kisahnya, mengamalkan ayat-ayat muhkamanya dan tunduk patuh terhadap ayat-ayat mutasyabihatnya, dan juga kita eh, mengikuti batasan-batasan Al-Qur'annya. Ya. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ Naam. Beliau bertanya tentang, karena berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan firman Allah ya, yaitu sifat bicara. Allah berfirman, Allah berbicara. Maka ada kelompok yang menafikan Al-Quran itu kalamullah. Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan ini tentu apa hukum orang yang meyakini Al-Quran itu makhluk? Beliau mengatakan Al-Quranu kalamullah hakikatan hurufuhu wa ma'anihi. Al-Quran ini firman Allah secara hakikat sebenar-benarnya, baik huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Alif Lam Mim yang kita baca itu adalah firman Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim itu firman Allah. Huruf alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal itu adalah firman Allah ya. Dia bukan kalam kalam makhluk ya. Dia bukan makhluk ya. Dan juga dia bukan firman yang tidak ada maknanya, pasti ada maknanya.
Dan juga bukan hanya sekedar makna tanpa huruf. Jadi Al-Quran itu huruf dan maknanya dari Allah. Takallamallahu bihi qawlan. Allah berbicara dengan pembicaraan yang jelas, yang nyata dengan Al-Quran. Wa anzalahu ala nabihi wahyan. Lalu Allah turunkan wahyu Al-Quran atau firman-Nya ini dengan wahyunya. Wa amana bihil mu'minuna haqqan. Orang beriman pun yakin Al-Quran firman Allah. Wa huwa wa in khatta bil banan wa tala bil lisan wa hafidha bil janan wa sami'a bil adan wa absaratul ainan la yukhrijuhu dzalika an kaunihi kalamur rahman. Walaupun Al-Qur'an itu ditulis dengan pena ya, jadi mushaf, diucapkan dengan lisan, dihafal dengan hati, dengan akal, didengar oleh telinga, dilihat oleh kedua mata, ini tidak mengurangi keagungan Al-Quran bahwa dia firman Allah. Naam, lisan kita adalah makhluk, ciptaan Allah. Telinga kita makhluk, kemudian bunyi dari suara kita ini makhluk. Tapi yang dibaca, Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin itu adalah firman Allah. Ya. Suaranya memang makhluk suara kita, tapi isi atau yang kita baca adalah firman Allah. Mushaf ya makhluk, kertas ini makhluk. Tulisan yang di dalamnya ini tinta, kemudian warna hitam atau apapun ini makhluk. Tapi isi yang ada di dalamnya itu adalah firman Allah ya yang tidak boleh diragukan. Beliau menyebutkan pena, tinta, kertas itu makhluk. Ya, tapi yang ditulis di dalamnya itu bukan makhluk. Itu adalah firman Allah. Ya, yang membacanya dengan suara-suara itu makhluk memang. Kita membacanya makhluk. Tapi yang dibacanya itu adalah firman Allah. Hati yang menghafalnya ya, tempat Al-Quran itu kan kita simpan di hati kita. Ya, kita hafal. Tetapi yang kita hafal itu bukan makhluk, itu adalah firman Allah. Telinga kita, pendengaran kita makhluk. Tapi yang kita dengar, misal kita mendengar Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Naam, yang kita dengar suara itu makhluk, tapi isi yang kita dengar itu adalah bukan makhluk, itu adalah firman Allah. Allah berfirman, "Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun." Dia adalah Al-Qur'an yang mulia di dalam kitab yang terjaga ya. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang jelas firman Allah yang Allah yang berada di dalam jiwa-jiwa atau hati-hati orang-orang yang Allah berikan ilmu. Wa may yajhadu bi ayatina illa zalimun. Tidak ada yang menentang ayat kami kecuali orang yang zalim. Allah berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimati." Bacakan kepada mereka apa yang sudah diwahyukan kepadamu Muhammad dari Alkitab tersebut yaitu Al-Qur'an, dari sisi Rabbmu tidak akan berubah kalimat Allah. Kalimat Allah, firman Allah. Ya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-6, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka." Dan jika salah seorang orang musyrik meminta perlindungan keamanan kepadamu, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Berikan perlindungan sampai mereka mendengar kalam Allah, mendengar firman Allah, ucapan atau perkataan Allah, ya, firman Allah. Maka tidak 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 dipungkiri bahwa atau dengan dalil-dalil yang banyak tadi ya tidak ada keraguan lagi bagi orang-orang yang beriman bahwa Al-Quran tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk ya. Kemudian beliau mengatakan wa man qala al-Qur'an au syai'un minal Qur'ani makhlukun, siapa yang berkata atau meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, Quran adalah makhluk yang Allah ciptakan, ya, maka fahuwa kafirun kufron akbar. Ya, kata beliau, dia telah kufur dengan kufur yang besar karena dia telah keluar dari keimanan kepada Alkitab, yaitu kepada
firman Allah, ya, yukhrijuhu minal Islam, menyebabkan orang ini keluar dari Islam, li'annal Qur'an kalamullah, karena Al-Qur'an adalah firman Allah, minhu bada'a wa ilaihi ya'udu, dari Allah lah mulainya, datangnya, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamuhu sifatuhu, dan kalam Allah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa man qala syai'un min sifatillahi makhluk fa huwa kafir. Barang siapa yang meyakini sifat Allah adalah makhluk, berarti bukan bagian dari Allah, itu adalah makhluk, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, murtadun, dia telah keluar dari keislamannya, ya. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ Di awal ketika kita membahas tentang beriman kepada Allah, disebutkan tentang sifat Allah. Sifat Allah itu, ya, diantaranya terbagi menjadi sifat dzatiyah dan fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang Allah senantiasa selalu disifati dengan sifat tersebut. Sifat fi'liyah adalah berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah melakukan sifat tersebut. Jika Allah tidak berkehendak, ya Allah tidak melakukannya. Nah, apakah berbicara, yaitu sifat kalam bagi Allah ini sifat dzatiyah atau fi'liyah? Maka beliau menyebutkan bi tibari ta'alluqi sifatil kalam bidatillah, merupakan dia sifat dzatiyah. Kalau dilihat dari sisi sifat zat, dan Allah disifati senantiasa, ya, disifati dengan zatnya, maka ini sifat dzatiyah. Naam, ya. Karena sesuatu yang bisu itu tidak sempurna, dan Allah maha suci dari bisu. Ya. Allah maha berbicara. Tetapi dilihat dari kehendaknya, ya, yaitu ilmunya atau kehendaknya, ya, Allah ingin berbicara kepada siapa, kepada malaikat atau kepada para nabinya, maka dari sisi ini dia merupakan sifat fi'liyah. Jadi sifat bicara ini dari satu sisi dia sifat dzatiyah, ya, dari satu sisi dia sifat fi'liyah. Naam, itu ringkasannya. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: من هم الوافقة ومن هم الواقفية؟ Waqifatu. نعم. من هم واقفة وما حكمهم؟ Nah, al-waqifah, siapa dia waqifah? Waqifah itu orang yang diam saat ditanya apakah Al-Quran ini makhluk atau bukan. Jadi kalau ada kita tanya nih kepada seseorang tentang Al-Quran, Al-Quran ini firman Allah atau makhluk? Lalu orang ini mengatakan, la naqulu huwa kalamullah wa la naqulu makhluk. Dia diam gitu. Seakan-akan dia ngambil jalur tengah lah, ya. Kami tidak mengatakan Al-Quran makhluk, tapi kami juga tidak mengatakan Al-Quran ini firman Allah. Nah, dia disebut waqifah. Apa hukum bagi orang yang meyakini hal ini? Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, man kana minhum yuhsinul kalam, kalau orang yang waqifah ini, orang yang pandai berlogika, ahli filsafat misalkan, maka fahuwa jahmi. Ketahuilah itu orang jahmiyah sebenarnya. Ya, intinya dia itu tidak meyakini firman Allah. Wa man kana la yuhsinuhu bal kana jahilan jahlan basitan. Akan tetapi kalau orang yang waqifah ini benar-benar jahil, nggak punya ilmu, bingung dia, fahuwa tuqamu alaihil hujjah, maka wajib kita ajarkan dia dan jelaskan kepadanya bahwa Al-Quran firman Allah. Naam, dia bukan makhluk, dia firman Allah. Ya. Fa in taba wa amana bi annahu kalamullah ghairu makhluk. Ya, kalau misalkan dia bertobat, maka dia beriman Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk, alhamdulillah, ya. Wa illa, kalau dia nggak bertobat, tetap dia dengan keyakinannya, saya nggak tahu, pokoknya saya tidak mengatakan Al-Quran itu firman Allah, juga tidak mengatakan dia makhluk, saya mah diam aja. Fahuwa syarrun minal jahmiyah, maka orang ini lebih buruk daripada jahmiyah. Kenapa? Berarti dia
mengsifatkan Allah dengan sesuatu yang tidak jelas atau tidak beriman tentang sifat Allah Maha berbicara misalkan, ya, seperti batu gitu, ya. Batu kan tidak berbicara, ya. Tidak ada sifat bicara gitu. Walaupun Allah mampu menjadikan batu berbicara. Jadi dia mensifatkan Allah dengan, maka disebut Imam Ahmad rahimahullah taala orang ini lebih buruk dari Jahmiyah. Kalau Jahmiyah jelas ya dia menolak sifat berbicara. Kenapa? Karena kalau Allah berbicara kata Jahmiyah nanti seperti makhluk. Makhluk juga bicara. Jadi orang Jahmiyah itu menolak sifat Allah karena khawatir ya, eh, menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi kalau orang ini yang diam tadi, dia menurunkan lebih jauh lagi dari Jahmiyah ya. Dia mensifatkan Allah dengan sifat yang enggak jelas gitu. Artinya ya seperti mensifatkan sesuatu yang enggak ada gitu. Atau mensifatkan seperti benda mati yang tidak berbicara misalkan. Nah, wallahu taala alam. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ Nah, apa hukum orang yang mengatakan atau orang yang melafazkan Al-Quran itu adalah makhluk? Ya, jadi kalau ada seperti saya membaca Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu ada orang mengatakan, tuh lihat tuh, dia melafazkan Al-Quran, bukankah itu makhluk? Ya, bukankah terdengar suaranya, kemudian bisa didengar, tulisannya juga ada. Apa hukumnya? Orang yang mengatakan, orang yang melafazkan Al-Quran itu makhluk. Ya. Maka beliau mengatakan, kita harus melihat, ya, tidak langsung kita hukumi ini salah atau juga tidak langsung kita hukumi ini benar. Kenapa? Karena memang makna al-lafz atau melafazkan sesuatu itu berkaitan dengan talaffuz alladzi huwa filul abd, suara atau lafaz yang dikeluarkan oleh hamba. Nah, ini makhluk ya. Wa bainal malfuzu bihi alladzi huwal Quran, dan yang dia lafazkan isinya itu Al-Quran. Jadi dari satu sisi ketika seseorang membaca Al-Quran, naam, suara yang dia keluarkan, lisannya, kemudian suaranya itu makhluk. Tapi kan yang dia baca atau yang dia dengungkan, yang dia baca itu adalah Al-Quran. Kalamullah, bukan makhluk. Makanya harus dilihat dari satu sisi. Tidak langsung dihukumi secara mutlak gitu. Baik itu secara mutlak itu sifat Allah atau secara mutlak itu makhluk semuanya ya. Tidak. Ya. Artinya kalau ada orang yang membaca Al-Quran, maka kita katakan suara dia memang makhluk. Tapi yang dia baca ini Al-Quran. Makanya Al-Quran itu saat dibaca, wajib kita mendengarkan ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, kata Allah, la'allakum turhamun dalam surah Al-A'raf 204. Jika dibacakan Al-Quran, ya fastami'u lahu, dengarin Allah. Beda kalau kita mendengarkan yang lainnya kan. Tapi Al-Quran wajib ya, kita mendengarkan, kemudian setelah itu kita diam, wa ansitu la'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الإيمان بالرسل؟ Sekarang masuk kepada rukun iman selanjutnya, beriman kepada Nabi dan Rasul. Apa dalilnya? Banyak ya. Di antaranya surah An-Nisa ayat 150-152 dan juga hadis Jibril dan juga sabda Nabi SAW, amantu billahi wa rusuli. Dalam surah Al-Baqarah juga amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: ما معنى الإيمان بالرسل؟ Apa yang dimaksud beriman kepada Rasul? Nah, kita beriman bahwasanya Allah telah mengutus setiap umat seorang Rasul yang mereka berdakwah kepada kaumnya untuk menyeru kaumnya beribadah kepada Allah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dalam surah Al-A'raf itu baik Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, ya Nabi Saleh, Nabi Syuaib,
Lut, juga Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, semua para nabi dan rasul dakwanya sama, menyeru manusia beribadah kepada Allah. Wal kufru bima yu'badu min dunihi, dan mengkufurkan atau mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Wa anna jami'ahum sadiquna musaddikun, musaddakun ya, dan semuanya itu mereka orang yang jujur dan dibenarkan. Baruna rasyiduna kiramun barara atqiyaun amna ya hudatum muhtadun ya. Mereka adalah orang yang barun, ya, orang yang sangat baik, orang yang di jalan yang lurus mendapatkan hidayah, orang yang mulia, orang yang bertakwa, yang amanah, yang mendapatkan hidayah dan juga diperintahkan Allah untuk membimbing manusia mengenal Rabbnya, beribadahnya kepada Rabbnya. Bil barahin, bil barahin az-zahirati wal ayatil bahira min rabbihim muayyidun. Mereka muayyidun ya, mereka membawa bukti yang nyata dari Allah, keterangan yang nyata, yaitu kitab tadi atau mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada mereka untuk menguatkan dakwah mereka. Wa annahum balaghu jami'a ma arsalahumullahu bihi. Balaghu jami'a ma arsalahumullahu bihi, dan mereka telah menyampaikan semua risalah Rabbnya, nggak ada yang disembunyikan. Ketika Nabi apa? Nabi Nabi Soleh ya, setelah kaumnya dibinasakan Allah karena apa? Menyembelih menyembelih apa itu? Unta ya, mujizat dari Allah. Apa kata Nabi Soleh? Ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbun nasihin. Wahai kaumku, aku telah menyampaikan risalah Rabbku ya, tapi sayang kalian tidak menyukai yang memberikan nasihat. Begitu juga Nabi Syuaib ketika penduduk Madian dibinasakan Allah ya karena mereka mengingkari, mendustakan Nabi Syuaib. Apa kata Nabi Syuaib? Ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Wahai kaumku, aku sudah menyampaikan risalah Rabbku dan memberikan nasihat kepada kalian. Bagaimana aku akan putus asa terhadap orang-orang yang mengingkari risalah ini, orang-orang yang kufur ya. Dan juga nabi-nabi yang lain. Mereka sudah menyampaikan risalah. Ya ayuhar rasul, kata Allah dalam surah Al-Maidah, wahai rasul, baligh ma unzila ilaika min rabbika. Sampaikan risalah yang sudah Allah utus untuk kalian. Wa ilam taf'al fama balaghta risalata. Kalau engkau tidak menyampaikannya, maka engkau tidak menyampaikan risalah dari Allah. Allahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah akan menjagamu dari manusia dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir. Allah berfirman, "Fahal 'alar rusuli illal balagul mubin." An-Nahl ayat 35. Bukankah atas segenap rasul melainkan tugas mereka hanya menyampaikan penyampai ya, penyampai risalah yang nyata ya. Dan mereka tidak berani merubah-rubah risalah dari Allah, menambah-nambah, apalagi mengurang-urangi ya. Dan mereka semua Nabi dan Rasul di atas kebenaran yang nyata. Dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya dan juga Nabi Muhammad SAW sebagai kekasihnya. Dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan yang nyata ya. Dan Allah telah mengangkat Nabi Idris kepada tempat yang tinggi. Dan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya yang Allah lemparkan kepada Maryam, yaitu kalimat kun fayakun, dan juga ruh yang Allah tiupkan kepada Maryam ya. Dan Allah telah memberikan keutamaan kepada mereka dan mengangkat sebagian mereka pada sebagian yang lain. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ Apakah para nabi dan rasul dakwanya sama? Naam. Dakwah mereka yang tujuannya sama, yaitu tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan mengingkari semua bentuk kesyirikan. Adapun syariatnya ya berbeda-beda, tetapi dakwah mereka semua sama, mentauhidkan Allah. Maka mengingkari satu rasul, maka sama saja mereka mengingkari semua nabi dan rasul. Naam.
قال مصنف رحمه الله تعالى: ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ Apa dalil bahwa para nabi dan rasul itu dakwanya sama? Banyak ya. Dalam surah Al-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan telah Allah utus setiap umat itu seorang rasul agar mereka, ya, seorang rasul ini berdakwah, wahai kalian beribadahlah hanya kepada Allah saja dan jauhi tagut. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah seorang rasul sebelummu Muhammad SAW, melainkan kami wahyukan kepadanya tentang la ilaha illallah, kemudian hanya beribadah kepadaku saja, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Zuhruf ayat 45, ya, surat Al-A'raf ayat 59 dan juga ayat ke-73, ayat ke-85. Surah Al-A'raf ini tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul, ya. Dakwah mereka sama. Allah ceritakan tentang dakwah mereka sama, ya. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ Adapun syariat syariatnya mereka berbeda tentang halal dan haramnya. Ya, di zaman Nabi Sulaiman, ya, istri Nabi Sulaiman lebih dari 4, ya. Bahkan disebutkan itu 100, ya. Karena syariatnya dibolehkan saat itu. Ya, begitu juga syariat Nabi Musa alaihissalam, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-48, "Likulling ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap kalian sudah Allah jadikan syariat-syariat yang berbeda-beda, ya. Juga hadis Nabi SAW, ya, nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat, ya, dinuna wahid. Kami para nabi ini adalah saudara seperti satu ayah, berbeda-beda ibu, tapi agama kami satu, tauhid. Cuman syariat kami berbeda-beda. Akan tetapi syariat Nabi Muhammad SAW menghapus semua syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Maka pengikut Nabi dan Rasul sebelumnya seperti Bani Israel, ya, wajib mengikuti syariat umat Nabi Muhammad SAW. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ Apakah Allah menceritakan semua Rasul dalam Al-Quran? Sebagiannya Allah kisahkan, ya, sebagai pelajaran bagi kita. Sebagiannya tidak Allah ceritakan. Dalam surah An-Nisa ayat 164 Allah berfirman, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaika." Dan rasul-rasul yang telah kami ceritakan kepadamu Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, dan rasul-rasul yang belum kami ceritakan. Maka Nabi dan Rasul yang Allah ceritakan kita imani, kita ambil ibrah pelajaran dari mereka, dan Nabi dan Rasul yang tidak Allah ceritakan pun kita imani. Ada Nabi-Nabi dan Rasul yang tidak, yang belum Allah ceritakan atau tidak Allah ceritakan. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: من هم أولو العزم من الرسل؟ sebelum ulul azmi itu ada beberapa nama yang Allah sebutkan, nama Nabi dan Rasul, ya. Kurang lebih ada 25 itu, ya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Nabi Yusuf, Lut, Shu'aib, Yunus, Musa, Harun, kemudian Nabi Ilyas, Zakaria, Yahya, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ayub, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalamu ajma'in. Ulul azmi, ya, walaupun tidak ada dalil yang sharih, yang jelas menyebutkan siapa ulul azmi itu, ya. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf itu, ya, fasbiru kama sabar ulul azmi. Bersabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi. Siapa mereka? Tidak ada dalil yang jelas sebenarnya. Tetapi ada korina, ya, ada eh, apa istilahnya, dalil-dalil yang menyebutkan keistimewaan sebagian nabi dan rasul. Di antaranya 5 nabi dan rasul yang Allah sebutkan mereka secara bersamaan, secara istimewa. Makanya para ulama, ya, mereka mengatakan bahwa ulul azmi itu yang memiliki kesabaran, keteguhan yang kuat, di antaranya 5, ya, yang memiliki keutamaan. Memang 5 nabi dan rasul ini para ulama sepakat mereka nabi dan rasul yang paling utama dari semua nabi dan rasul yang lainnya. Siapa mereka? Nabi kita Muhammad SAW,
Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-7, wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan para nabi dan kepadamu Muhammad SAW. Allah sebutkan Nabi Muhammad. Wa min Nuh, dan kami ambil perjanjian dengan Nabi Nuh. Wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim. Wa Musa, wa Isa bin Maryam, dan Nabi Musa dan Nabi Isa putra Maryam. 5 nabi ini yang Allah sebutkan. Padahal nabi-nabi yang lain juga Allah ambil perjanjian, tapi yang Allah wakilkan 5 nabi ini. Dalam surat Asy-Syura ayat 13 Allah berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Kami telah mensyariatkan agama yang harus kalian tegakkan sebagaimana kami kepadamu Muhammad, ya, sebagaimana kami telah wasiatkan kepada Nuh dan juga kepadamu, ya, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Muhammad. Wa ma wasaina bihi Ibrahim, juga kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, wa Musa wa Isa, dan Nabi Musa dan Nabi Isa, an aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Hendaklah menegakkan agama, jangan bercerai-berai. Nah, dan di dalam hadis syafaat, ketika syafaatul uzma, ketika manusia mendatangi para nabi dan rasul, ya mereka mendatangi 5 nabi yang mulia ini, ya. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى من أول الرسل. siapa rasul pertama? Rasul pertama setelah terjadi perselisihan di antara manusia tentang ketuhanan adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى سؤال متى كان الاختلاف. kapan manusia berselisih tentang Tuhan? Awalnya manusia semua sepakat mereka menyembah Allah. Kemudian iblis yang nggak rela manusia menyembah Allah, iblis sesatkan, akhirnya sebagian manusia mempersekutukan Allah. Kapan mulai mereka mempersekutukan Allah? Ini disebut pertanyaan ini. Kapan ikhtilaf? Maksudnya kapan mereka berselisih tentang keesaan Allah? Ada yang mempersekutukan Allah. Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala, radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, kana bainan Nuh wa Adam asyratu qurunin kulluhum ala syariati minal haqqi. Dahulu di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu ada 10 periode atau 10 masa, 10 kurun, ya, 10 zaman, 10 keturunan lah, ya, yang semuanya di atas agama yang hak. Mereka semua menyembah Allah, bertauhid sebelum mereka berselisih. Kemudian setelah 10 generasi ini pun akhirnya mereka berselisih, lalu Allah utus Nabi Nuh alaihi salam. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى سؤال من هو خاتم النبيين. siapa penutup para nabi dan rasul dan tidak ada lagi rasul setelahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalilnya, nah, قال مصنف رحمه الله تعالى سؤال ما دليل على ذلك. dalilnya surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad bukanlah ayah dari salah seorang kalian, akan tapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Nabi SAW bersabda, innahu sayakunu ba'di kadzabun salasun kulluhum yadda'i annahu nabiyyun. Akan ada nanti 30 pendusta, pembohong, semuanya mengaku sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Dan ini keimanan yang wajib kita imani. Tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun yang mengaku nabi, udah kita pastikan dia adalah pembohongnya. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى سؤال بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء. apa keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW? Banyak banget, ya. Di antaranya tadi, beliau penutup para Nabi dan Rasul. Beliau penyempurna syariat yang Allah sempurnakan, agama yang Allah sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Beliau sebagai pemimpin anak cucu Adam nanti di akhirat. Ya. Kemudian beliau juga Allah utus kepada semua umat, ya, semua umat manusia dan jin sampai hari kiamat. Ya, ini diantara kekhususan
keistimewaan Nabi Muhammad SAW dan kekhususan dan keistimewaan yang lainnya yang Nabi sebutkan di dalam hadis-hadisnya. Di antaranya ada 5 keistimewaan Nabi yang Nabi sebutkan. Nabi ditolong Allah ya, dengan musuh takut kepada Nabi sejauh sebulan perjalanan. Kemudian bumi Allah dijadikan masjid, ya suci, boleh kita sholat di mana saja selama tidak ada najis ya. Kemudian dihalalkan gonima, sebelumnya gonima itu haram. Kemudian Nabi memiliki syafaat khusus ya, syafaat Nabi itu banyak ya, di antara syafaatul uzma dan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW diutus kepada semua manusia, sedangkan Nabi dan Rasul zaman dahulu diutus hanya kaumnya saja ya, dan yang lainnya ya. Dan kemudian di antara keistimewaan Nabi yaitu Al-Quran yang Allah abadikan, maksudnya yang Allah jaga sampai nanti hari kiamat ya, sampai Allah angkat nanti Al-Quran. Dan tidak ada satu umat pun yang mendengar nama Nabi lalu nggak beriman, dia tidak akan masuk surga, alias mereka kufur ya. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى سؤال ما هي معجزات النبي ما هي معجزات الأنبياء. Mujizat para nabi, mujizat itu kejadian luar biasa ya di atas nalar manusia yang biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul untuk apa? Untuk menolong mereka, untuk memperkuat dakwah mereka. Para nabi dan rasul diberikan mujizat ya. Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu, Nabi Soleh mengeluarkan unta dari batu. Kemudian Nabi Musa ya keluar cahaya dari tangannya dan juga tongkatnya menjadi ular. Nabi Isa alaihissalam bisa mengobati orang yang buta, orang yang penyakit kulit ya bisa sembuh, kemudian membuat burung dari tanah lalu ditiupkan ruh lalu hidup, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan Nabi kita Muhammad SAW dengan banyak mukjizatnya ya. Dan mukjizat yang paling agung yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى سؤال ما دليل إعجاز القرآن. Apa dalil mukjizat Al-Quran? Banyak. Allah menantang kepada manusia dari awal diturunkan Al-Quran di zaman Nabi SAW sampai sekarang nggak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Allah berfirman, "Falyatu bihaditsim mislihi in kanu shadiqin." Bikin seperti Al-Quran jika mereka benar. "Qul fa'tu bi asyri suwari mislihi muftariyat." Bikin 10 surat ya yang seperti Al-Quran kalau memang mereka benar. "Qul fa'tu bi suratin mislihi." Bahkan bikin 1 surat seperti Al-Quran, dan lam yaf'alu. Tidak ada yang bisa. Hari ini misionaris-misionaris itu ya yang mencela Al-Quran ya, atau mengatakan Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Coba mereka bikin. Mereka hanya ngomong doang, tapi nggak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran ya. Jangankan mereka yang bukan orang asli Arab ya. Dahulu Allah tantang orang asli Arab, orang Quraisy yang bahasa Arabnya bagus, para penyair-penyair, ahli sastra, orang-orang Arab ya, syu'ara yang ahli-ahli syair Arabnya itu bikin seperti Al-Quran. Gak bisa mereka. Apalagi orang-orang zaman sekarang yang sudah rusak bahasanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah ya yang telah memberikan kepada kita Al-Quran ini sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan juga dirasakan oleh umatnya. Dan alhamdulillah ya, mukjizat Al-Quran diantaranya adalah keberkahannya. Siapa yang hidupnya selalu bersama Al-Quran, Allah akan berkahi hidupnya. Dan itu benar. Ya, dirasakan semua kaum muslimin. Ya, nggak ada satupun yang menolak, mengingkari keberkahan Al-Quran. Ya, keberkahan Al-Quran. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Oh ya, di antara dalil tadi mukjizat Al-Quran terakhir surat Al-Isra ayat 88. Allah berfirman, "Kulla in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Katakan kata Allah, seandainya manusia dan jin bersatu untuk membuat seperti Al-Qur'an, Allah katakan mereka enggak akan mampu walaupun mereka saling tolong menolong. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukur untuk Ustadz atas materi yang diberikan. Semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, tiba saatnya kami mengundang Anda, para partisipan daurah, untuk
bagi Anda yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda dengan cara bertanya langsung dengan Al Ustadz atau bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar yang ada di room Zoom ini. Nah, kita tunggu beberapa saat mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin sudah nah, Jazakumullahu khairan. Host, ada pertanyaan Ustaz? Naam, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. mohon nasihatnya bila banyak tersebar di sosial media orang-orang munafik atau dari kaum muslimin juga Ustadz, dan ada juga yang tidak diketahui sumber-sumbernya yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak otentik atau Al-Quran itu isinya tidak bisa dipercaya karena banyak hal-hal yang tidak jelas dan seterusnya Ustaz. Bagi kami yang baru belajar misalnya atau hanya bermajelis ilmu yang baru ikutan rutin, melihat itu semua terkadang membuat bergetar hati Ustaz. Dengan kenyataan yang seperti itu dan ada ketakutan bahwa akankah kita jatuh seperti pendapat-pendapat seperti itu. Nah, apa yang bisa Ustadz nasihatkan untuk menghindarinya dan memperkuat keyakinan kita bahwa Allah itu satu-satunya yang menciptakan semuanya dan Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Naam, wa jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Yang pertama, nasihat kami tinggalkan itu semua. Maksudnya nggak usah dilihat. Ya. Sekarang kita harus bisa mengontrol ini, mengontrol apa yang harus kita lihat. Ya, nggak semua kita harus lihat. Apalagi kita tidak memiliki ilmu yang kuat, tidak memiliki pondasi akidah yang kuat. Dengan melihat hal-hal seperti itu akan mempengaruhi keimanan kita nanti. Apalagi syubhat-syubhat yang masuk ya sangat sangat dahsyat ya seperti gelombang yang sangat besar ya melalui internet ini. Jadi nasihat yang pertama ya sudah tinggalkan, nggak usah dilihat, nggak usah didengar lagi. Ya akhirnya kan kalau kita lihat kita dengar akhirnya kita jadi bertanya ya maksudnya jadi akhirnya banyak keraguan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sering-seringlah kita mentadabur ayat-ayat Allah, kemudian berdoa supaya Allah memberikan kita keistiqomahan, kekuatan ya. Mentadabur ayat-ayat Allah itu akan menambah keimanan, memberikan kehidupan. Allah berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka. Dan ya kita sudah nggak perlu bingung lagi ya, sudah terbukti, sudah nggak bisa dibantah lagi dengan argumen apapun akan kebenaran Al-Quran. Ya terbukti saat ini kota Mekah yang dulu dikuasai orang musyrik yang mereka sangat menentang Al-Quran. Allah sudah membuktikan dalam Al-Quran sendiri surat An-Nasr ya. Apa bunyi ayatnya itu? Surah An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kepadamu Muhammad SAW pertolongan dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia nanti akan berbondong-bondong kepada agama Allah ini. Terbukti kota Mekah ya kalau Al-Qur'an ini tidak dari Allah ya pasti mana buktinya gitu kan terbukti janji Allah. Kemudian Abu Lahab tidak akan masuk Islam ya. Kemudian kemenangan Nabi SAW. Kemudian hadis-hadis Nabi yang menyebutkan fitnah-fitnah di akhir zaman, pendusta-pendusta, tanda-tanda kiamat, orang yang bohong dianggap benar, orang yang benar dianggap bohong, terjadinya banyak perzinahan, terjadinya banyak riba, ya, terjadinya banyak pembunuhan. Sabda Rasulullah SAW pun terbukti. Jangankan Al-Quran ya, sabda Nabi SAW saja banyak buktinya akan
kebenarannya. Jadi nggak akan ragu lagi. Sulit untuk diragukan karena kebenaran Al-Quran itu bertubi-tubi datang gitu. Jadi kalau kita mendengarkan mereka, ya mereka dengan adanya mereka itu adalah bukti kebenaran Al-Quran. Dengan adanya orang yang menentang Al-Quran itu bukti Al-Quran itu benar. Bukti sabda Nabi SAW itu benar. Akan banyak pendusta, akan banyak doa tu ila abwabi jahannam, ya dai-dai yang menyuruh kepada pintu neraka jahanam. Justru kita dengan adanya mereka makin yakin, ya Allah benarlah Al-Quran. Ya, dan coba kita lihat ya dalil-dalil mereka yang menolak Al-Quran atau yang mencela Al-Quran atau yang meragukan kebenaran Al-Quran. Pakai apa mereka dalilnya? Apakah mereka pakai firman Allah, sabda Nabi SAW? Enggak. Pakai logika mereka, pakai perkataan, pakai kejadian-kejadian misalkan sebagian oknum kaum muslimin yang jauh misalkan, atau mereka menggunakan logika-logika semata yang itu intinya justru membuktikan kebenaran akan Al-Quran dan sabda Nabi SAW. Jadi rajin-rajinlah kita tadabur, maka kita akan lihat bertubi-tubi kebenaran yang Allah jelaskan kepada kita, bahwa hak, ya benarlah Allah, benarlah Al-Quran, benarlah agama Islam, benarlah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semakin kuat, semakin kita berdoa kepada Allah agar dijadikan istiqomah dan meninggal di atas kebenaran yang hak ini. Ya, baca Al-Quran, tadaburi Al-Quran itu sering aja. Sehari itu ya minimal 3 jam, 4 jam kita baca Al-Quran itu. Kan kalau nonton film itu berapa jam itu, kalau nonton film biasanya. Kalau bioskop itu berapa jam itu? 2 jam kan, kita semangat. Sekarang ganti itu, kita lihat Al-Quran. Kan sama aja seperti nonton. Nonton itu kan lihat visual, ngeliat suara, segala macam lah, cerita. Kita alihkan saja kepada Al-Quran. Ya memang tidak ada video-video gambar-gambar orang yang bergerak itu, tapi kan di dalamnya itu kebenaran dari Allah. Di dalamnya ada kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis. Kisah itu kita visualisasikan saja dengan kita yang kita istilahnya, ya kita subhanallah kalau kita baca itu surah Al-Baqarah saja ada kisah Nabi Adam dan iblis. Itu kisah yang sangat yang sangat menakjubkan ya, yang memberikan banyak pelajaran. Kita jadi tahu siapa asal usul manusia, siapa musuh kita. Ada kisah Nabi Musa dan Bani Israel, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, atau kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa dalam surah Al-Imran itu bagaimana, atau di surat Maryam bagaimana Maryam mengandung Nabi Isa. Itu subhanallah di Al-Quran itu sangat indah sekali ya, dan sangat kalau kita baca terus, kita renung, kita tadabur itu sangat menghidupkan hati dan memberikan ribuan bahkan puluhan ribu mungkin ya bukti-bukti kebenaran Allah, menambah keyakinan kita dan semakin kita sangat mencintai Allah dan semakin kita sangat tunduk patuh kepada Allah SWT. Kalau kita mentadaburi Al-Quran. Tapi kalau kita melihat video lagi, nonton lagi, melihat video lagi, scroll video lagi, sudah, yang ada hati ini dimasukin terus kotoran-kotoran dimasukin, ya iman kita ya makin lama kelamaan akan berkurang nanti ya. Nasallallahu salaman wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Nah, wallahu alam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Satu lagi Ustadz. Naam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya baru ikutan daurah yang lalu sama yang sekarang. Dan mohon maaf kalau pertanyaannya sebenarnya sudah biasa bagi yang lain, tapi bagi saya ini baru Ustadz. Saya mohon dijelaskan, apa sih perbedaannya antara tauhid dan akidah Ustadz? Seringkali mendengar akidah, tauhid, tapi secara pribadi saya tidak memahami istilah tersebut. Dan Ustadz, untuk masalah kitab-kitab, apakah boleh dengan pengetahuan yang sedikit ini, saya menganggap bahwa yang penting Quran adalah yang paling benar, otentik, dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kitab yang lainnya itu pasti ada campur tangan buatan manusia. Walaupun saya nggak tahu kitab-kitab itu kitab apa saja.
Bolehkah seperti itu Ustadz, supaya keyakinan ini tidak membingungkan untuk diri pribadi misalnya. Jazakumullahu khairan atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, akidah dan tauhid dari segi makna, akidah itu lebih umum, lebih luas ya. Akidah itu apa? Akidah itu keyakinan, i'tiqad, keyakinan yang kuat yang dimiliki oleh seorang manusia ya, yang tersimpan di lubuk hati yang paling dalam yang menjadi sebuah keyakinan dia. Yang itu tidak bisa dirubah, tidak bisa di apa namanya tidak ada keraguan. Kalau ragu berarti udah bukan akidah lagi, ya. Sudah berubah dia. Dan akidah itu bisa sahih, bisa benar, bisa salah. Bisa sahih, bisa benar, bisa salah. Ini akidah ya. Nah, akidah yang benar ini yang disebut dengan tauhid ya. Jadi tauhid itu lebih spesifik, memang lebih khusus gitu. Tauhid itu apa? Tauhid itu mengesahkan Allah. Kita meyakini Allah itu Maha Esa, itu tauhid. Ya. Nah, meyakini Allah Maha Esa itu akidah. Dan meyakini Allah Maha Esa itu disebut akidah itu tauhid. Ya, bertauhid mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam perbuatan. Enggak ada yang sama dengan Allah. Dan enggak ada yang bisa melakukan itu kecuali hanya Allah. Itu maksudnya. Seperti mencipta, memberi pertolongan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan. Dan meyakini bahwa yang memiliki sifat ketuhanan hanya Allah. Artinya wajib semua makhluk hanya menyembah Allah. Dan meyakini Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Ini disebut tauhid. Adapun dari sisi akidah, na'am, dia merupakan akidah yang kuat, yang tidak bisa dirubah-rubah ya, keyakinan itu. Seperti seorang muslim meyakini Allah tidak punya anak, itu sampai dipenggal lehernya, dipaksa untuk mengatakan Allah punya anak, dia nggak akan berani dan dia tidak meyakini itu. Makanya seorang muslim itu sampai kapanpun, dimanapun dia berada, mereka ini sudah akidah yang tertanam kuat ya. Bagi seorang muslim, dari kecil mereka sudah meyakini Allah nggak punya anak. Kalau ada yang mengatakan Allah punya anak, mereka langsung Allah punya anak. Ini salah, akidah yang salah. Nah, itu ya perbedaan akidah dan tauhid. Adapun meyakini Al-Quran adalah kitab yang benar, ya naam, yang sempurna. Adapun kitab-kitab selain Al-Quran eh, perlu diperinci lagi sebenarnya. Pokoknya kitab yang lain, misalkan tadi kan bilangnya, pokoknya kitab yang lain pasti ada salah, ada campur tangan manusianya. Kalau misalkan kitab yang lain itu adalah kitab yang Allah turunkan seperti Taurat, Injil, dan Zabur, yang Allah turunkan dahulu di zamannya, di masanya, seperti Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, wajib kita yakini itu benar. Itu juga sempurna di zamannya ya. Itu adalah kitab yang Allah turunkan untuk umatnya. Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa pun kitab yang sempurna yang di dalamnya terdapat hidayah dan rahmat. Zabur kepada Nabi Daud, ya wajib kita imani juga itu kitab yang sempurna. Tapi saat ini setelah diturunkan ya, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, maka semua kitab-kitab itu kalau masih ada ya, berseliweran di muka bumi ini, maka baru kita katakan kitab yang sekarang yang mereka sebut misalkan Taurat, Injil, atau mereka sebut perjanjian lama baru dan yang lainnya, ya, maka ya boleh kita ragukan kebenaran karena memang Allah yang mengabarkan dalam Al-Quran bahwa kitab-kitab tersebut sudah dirubah-rubah oleh mereka. Ya, wallahu taala a'lam. Nah, syukur Ustadz atas jawaban yang diberikan. Semoga jawaban yang diberikan bisa bermanfaat khususnya untuk penanya dan juga untuk kita semua. Namun sepertinya kita sudah di penghujung acara Ustadz. Sebelum kami tutup, apabila ada kata penutup atau kesimpulan, kami persilakan. Tadi ada yang mau bertanya, ada yang angkat tangan nggak jadi ya? Abi, fadl. Oh udah. Ya, saya tadi mau tanya tapi berhubung katanya udah di penghujung acara udah.
Enggak, tafadhal. Afwan. Oh, Nah, silahkan. ah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ah, ini pertanyaannya bagaimana Ustaz kalau sumpama ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu men- men- apa meminjam menciptak ajaran Islam itu dari ini, dari apa? Dari Yahudi misalkan seperti akikah, terus umroh, terus puasa, apalagi puasa Asyura, karena saya banyak banget nemuin yang kayak begini ini gitu loh, di Hmm. ya terutama dari orang-orang sebelah gitulah suka mengatakan begitu. Kalau mengatakan bid'ah bid'ah, dia langsung ngomong kayak begitu, itu berarti nabimu tuh juga berbuat bid'ah loh gitu, mereka bilang Hmm. begitu. Sampai-sampai yang kayak begitu itu akikah, terus umroh, terus apalagi itu puasa Asyura, dibilang ini sama mereka, dibilang bid'ahnya Nabi katanya itu. Itu bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bid'ah itu kalau dia tidak diizinkan dan tidak disyariatkan ya. Kalau Nabi Muhammad SAW membuat ajaran baru, bukan ajaran baru, memang nabi utusan Allah untuk membawa ajaran baru, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Ya mereka mengatakan itu kan karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena keirian mereka, kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau mereka katakan nabimu itu meniru ajaran-ajaran Bani Israel seperti umroh, Bani Israel mereka nggak umroh ya, mereka nggak suka dengan Arab. Orang Yahudi itu tidak menyukai keturunan Ismail ya. Nabi Ismail alaihissalam itu umroh, haji. Sedangkan umroh dan haji itu ya Nabi Muhammad SAW ya, yang Allah tetapkan untuk melakukannya, bahkan disempurnakan caranya ya. Adapun yang lainnya ya mungkin sama ya, seperti puasa, orang dahulu juga puasa, cuman kaifiahnya kan perinciannya berbeda. Kalau misalkan sama atau seperti sama ya memang ajaran mereka juga dari Allah sebenarnya. Sebagian ajaran mereka itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru mereka yang merubah-rubah ajaran para nabi dan rasul ya dengan bukti yang tidak nyata. Sedangkan Nabi Muhammad SAW Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menyempurnakan ya ajaran-ajaran tersebut. Sebagian di dalam kitab fikih itu dibahas oleh para ulama syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum syariat Nabi Muhammad SAW ya. Jadi sebenarnya poinnya ya mereka itu tidak percaya, tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Itu aja karena kedengkian mereka, kesombongan mereka. Ya, sehingga mereka pun ya menuduh macam-macam ya. Sedangkan kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada nabi-nabi mereka. Kita beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam, bahkan kita memuliakan mereka. Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam itu lebih mulia daripada ulama-ulama kita, daripada orang tua kita, bahkan daripada guru-guru kita, bahkan dari para sahabat Nabi yang kita muliakan. Kita kan memuliakan Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum, tapi kita meyakini mereka nggak bisa mengalahkan kemuliaan Nabi Isa alaihissalam, kemuliaan Nabi Musa alaihissalam ya. Bahkan kita menghormati dan memuliakan para nabi tersebut. Bahkan kita baca kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Kita baca kisah-kisah mereka, kita ceritakan kisah-kisah mereka kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita ya, karena kita memuliakan mereka. Tetapi mereka tidak memuliakan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka nggak percaya, nggak beriman. Makanya menuduh dengan tuduhan yang macam-macam. Ya, sungguh beruntunglah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka memuliakan semua para Nabi dan Rasul. Dan merugilah orang yang menolak kebenaran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW.
karena mereka kelak diancam, bahkan mereka tidak akan pernah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, terakhir ini ya. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah. Nah, Ustaz, syukur atas jawaban yang diberikan dan semoga jawaban yang diberikan bisa bermanfaat bagi penanya dan juga untuk kita semua. Nah, sebelumnya kami mau minta maaf karena tadi sempat hampir tidak mengangkat pertanyaan dari sang penanya. Nah, mungkin kita cukupkan pertemuan pada kesempatan hari ini dan kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.